Punya jurus nggak, Pak? Saya sih kedepannya akan memberikan sanksi, Bu. Saya Sanksi. akan memberikan zona-zona, Sip. zona merah, zona kuning, zona hijau. Mantap. Ketika dia zona merah terus, saya akan memantau terus dan akan melakukan sanksi terus, Bu. Biar ada usaha Mantap. terus, Bu. Sukses Pak Naru. Siap, Bu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Buning karena sudah menyiapkan tempat yang luar biasa. Ini tadi udah difoto sama Mbak Siwi, Dok, kuenya rame udah gitu. Tadi bayarnya pakai kue ntar. Apa namanya? Selamat pagi juga untuk Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, Bu Yanti, Ibu Korlap, Ibu Kader, Cumantik semuanya. Terima kasih, Dok. Pertama kali saya main ke rumah Buning ya, Bu ya. Iya, betul. Nah, jadi nanti mau turun juga ke beberapa, tadi udah ngobrol-ngobrol santai Pak, denger banyak kasus, ada yang ODGJ, ada yang tadi tuh, coba Bu, banyak bandel-bandel itu tadi ya Bu ya. Ya nanti coba kita tengok ya, mudah-mudahan kalau didatanginnya rame-rame lebih ada efeknya gitu. Apalagi ada Pak Lurah disebut, wah udah sampai didatengin Pak Lurah tuh, mudah-mudahan berefek ke yang bandel-bandel itu gitu. Jadi di sini Pak, tadi dibisikin sama Mbak Siwi, Korwilnya nggak ada kasus, aman. Mudah-mudahan tetap aman. Dibandingkan bulan lalu sih, bulan ini udah agak menurun kasus DBD-nya. Dari April ya, udah nol ya. Dari April udah nol. Mudah-mudahan tidak ditinggal di sini. Oh, gitu. tidak ditemukan ya berarti ya. Ya, mudah-mudahan sampai seterusnya tetap nol ya, karena memang DBD itu menyeramkan sekali. Kemarin juga anak saya kan sempat kena, itu udah udah ketar-ketir banget. Jadi jangan sampai ngerasain kena DBD, sakitnya luar biasa, pusingnya luar biasa, cuman karena jentik gitu kan kalau dipikir ya, cuman karena jentik tapi efeknya luar biasa. Apalagi kalau sampai di opnam nggak pakai BPJS, wah biayanya. Cuman karena jentik itu aja yang disesalin. Oke Bu Ibu, lalu saya PCV itu untuk melindungi anak-anak dari pneumonia. Penyakit pneumonia atau infeksi paru itu adalah penyakit dengan tingkat kematian tertinggi pada balita. Jadi bawah 5 tahun itu angka kematian tertingginya karena penyakit pneumonia. Nah, awalnya ini belum vaksinasi wajib. Jadi masih imunisasi tambahan di mana harus bayar mahal di rumah sakit swasta atau di klinik-klinik. Nah, sekarang karena tingkat kematiannya yang tinggi, DKI sudah mulai. Jadi belum di semua daerah, belum seluruh Indonesia. Nah, kita sudah ada vaksin PCV gratis. Itu modalnya aja sekali suntik hampir 900.000. Baru modalnya Satu infus. di rumah vaksin 1,1 harganya ya. Nah, makanya modalnya vaksin aja itu udah hampir 900. Di puskesmas gratis. Jadi nanti minta tolong di woro-woro, cuman karena ini masih baru, jadi baru untuk usia 2 bulan ya Ibu-ibu. 2 bulan sampai ya baik 2 bulan sampai 2 bulan 29 hari. Puskesmas baru bisa menyiapkan untuk dosis pertama. Jadi kalau yang dosis pertamanya udah di rumah sakit, nggak bisa ngelanjutin di puskesmas. Mudah-mudahan sih peraturannya nanti berubah, karena kan kasihan juga ya dibanding bayar, toh sama aja. Tapi kalau untuk awal-awal ini, baru yang untuk dosis pertama di usia 2 bulan. Nah itu, satu vial itu untuk 4 orang Ibu. Jadi harus pendaftaran dulu, nggak bisa datang-datang ujuk-ujuk mau suntik, karena vialnya kita buka kalau sudah minimal ada 4. Karena saya yang kebuka, misalnya udah buka ternyata yang datang cuma 2 lagi, berarti kan 2 kebuang tuh 2 juta kebuang gitu kan. Jadi memang harus pendaftaran dulu untuk 4 orang balita. Lalu untuk Bian juga masih dilayani sampai akhir September. Silakan kalau yang masih ada anak usia 9 bulan sampai 59 bulan datang ke puskesmas. Hari ini juga bisa. Jadi ya harapannya sih kedepannya tuh nggak ada lagi penyakit-penyakit menular yang mematikan gitu ya Bu. Karena kenapa sih ada Bian, kenapa sih ada vaksinasi macam-macam? Karena kemarin kita terjadi gap saat pandemi. 2 tahun pandemi itu ternyata kunjungan vaksinasi sangat turun. Jadi makanya muncullah penyakit-penyakit yang aneh-aneh dan lain sebagainya. Itu Ibu-ibu. Lalu informasi kembali, Ibu-ibu udah pernah dengar yang namanya Frambusia belum? Belum. Frambusia. Nah, DKI Jakarta itu kita mau dalam upaya mendeklarasikan bebas Frambusia. Frambusia itu kayak koreng, istilahnya kayak koreng, tapi dia karena penyakit bakteri. Nah itu nanti kalau misalnya di rumah ibu-ibu atau di sekitarnya tetangganya ada yang nemu koreng benjolan basah, nah ciri khasnya dia tidak nyeri, koreng tapi tidak nyeri. Nah itu tolong datang ke puskesmas, nanti kita periksa darahnya.
Kemarin kita udah sampling ke beberapa sekolah. Ya memang ada korek tapi untungnya hasilnya negatif semua. Nah itu harus kita buktikan. Kalau memang tidak ada baru kita bisa mendeklarasikan bebas frambusia. Dia saudaraan sama kusta frambusia ini. Kalau kusta kita masih ada, pasien masih ada, di Pasar Rebo juga masih ada kusta. Anak 5 tahun yang sekarang kita bias jadi sasaran sekolah. Jadi ini saya sama Mbak Dewi jadi tukang suntik terus nggak habis-habis program imunisasi. Jadi yang ibu-ibu punya anak umur kelas 1, 2, 5, 6 pasti akan disuntik. Gitu ya. Itu aja ibu-ibu. Terima kasih. Ada tambahan Mbak Siti? Jadi alasan lagi batuk nggak apa-apa. Batuk pilek ringan tanpa demam boleh divaksin. Yang nggak boleh tuh kalau memang demam tinggi atau memang dia lagi pengobatan penyakit serius lainnya. Jadi jangan dijadikan alasan batuk pilek terus nggak mau datang aja dulu, ntar kan ditanya-tanya dulu. Gitu ya. Ada manfaat untuk warga yang dapat. Amin. Besok juga ada acara ada pendistribusian juga yang ya stop box itu TV analog ya Pak. Iya, itu juga datanya sudah ada Bu, sudah ada dari Sudin Kominfo nama-nama. Jadi kita hanya tinggal melaksanakan. Saya kasih datanya ke tiap RW, tinggal RW-nya ke para warga. Mungkin yang di bawah yang belum punya TV digital kali ya Pak. Saya juga nggak tahu kriteria seperti apa. Namanya sudah ada aja Kayaknya juga yang dapat PKH juga kan. Berarti kita nggak dapat. Boleh diusulkan Pak itu Pak, karena ada warga yang sudah jadi kasus 30 tahun tapi belum pernah dapat bantuan Pak. mungkin yang biasa Pak Bu. mungkin yang kami sudah mampu kali Bu. Iya. Amin. Mana lagi saya mengadu. Pak, itu Pak tidak berhak menerima Pak. Harusnya memberi ya. Ya, kita sih apa ya Bu, bersyukur saja. Iya Pak. Bersyukur kita tidak termasuk orang-orang yang memang harus dibantu gitu. Syukur-syukur kita bisa membantu. Kalau saya berpikir gini Bu, di setiap rezeki saya ada rezeki orang lain. Kalau di agama kita, agama Islam 2,5%, tapi kalau di agamanya Bu dokter ini 10% ya Dok ya. 10%. Iya. Pak Panji. Karena teman-teman saya rata-rata orang Batak Bu, orang Muslim, jadi dia yang jelasin, oh kita dari penghasilan kita 10% Pak katanya, untuk ke gereja atau kemana, ya nggak masalah gitu. Kalau dokter ini Saya juga nggak tahu karena mereka ceritanya. Iya. Ya memang untuk pengalaman kita. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapatkan selalu berkah Bu. Amin. Selamat pagi para Jumantik. Nah kita hari ini mau ada grebek Jumantik yang kebetulan dihadiri PPSU dan juga Bapak Lurah Cijantung, Bapak Teguh. Kebetulan juga yang punya wilayah Pak RW 06 juga hadir dan dibantu dengan Bapak Ketua RT, ada Pak Ndaru, ada Pak Joko dan para kader Jumantik di RW 06. Nah ini Bu Rini dari petugas Puskes Kelurahan Cijantung didampingi Pak Panji yang juga ikut Mbak Desi, permisi. No. grebek Jumantik di RW 06. No. Oh, ini tanggalnya. Ada kandang. Ke sana sampai dia kebangun. Pokoknya bangunannya dia miring loh. Kaki. Pak Panji baru ini. Pak RT baru ini naik. Ini ngerebus air. Ini maksudnya kayu-kayu bakar. Jadi kalau ini buat ngerebus kayu bakar. Nah, Bu, ini kalau ini kan kumuh banget Pak. Ini kalau ada yang mati, dia nggak apa-apa langsung masukin ke sini. Mateng kan? Kasih lele, kasih ikan. Masih Pak, silahkan Pak. Bagaimana Pak RT? Gimana? Ada perubahankah dari dulu kita tengok ke sini?
Bu, ayo Bu. lagi terus bangunannya tambah nggak tertata, mungkin nambah lagi, tadinya kan cuma sampai di sini ya, di sini nggak ada tadi. Sama ini kolamnya sekarang udah dibikin lagi kolam. Kolamnya kan yang tadinya di Ini sidak saudara. udah nggak ada kandang ayam sama kandang burung, sekarang udah lagi. Pak RW, satu kata Pak RW tentang tempat ini. Mas Panji, Luar biasa, mengerikan. Mas PPSU, satu kata untuk tempat ini. Kurang layak. Dan ini adalah grebek kita di titik kedua di Masjid Al-Mujib. Ini adalah Pak Lurah beserta Pak RW mengedukasi warga. Sebenarnya ada telurnya kali ya. Mohon izin Mas, kalau dari PPSU sebenarnya kalau ada kejadian di lingkungan itu misalnya harus koordinasinya gimana sih Pak? Mas ke RT dulu baru ke PPSU atau PPSU langsung? Kita kalau untuk kayak gitu ke RT, nanti RT Ke RT dulu ya? atau langsung koordinasi dengan kasih plas. Oke, terima kasih. Mas Panji, berapa persen? Apanya? Iya, apa aja? Dokter, berapa persen dok? Persen apa? Mohon perhatian buat Bapak RT, kalau acara gerebekan diharapkan hadir di tempat. Ada RT 9 nih, hadir terus. RT 9 nih selalu